Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Kang Bandi. Ya, kali ini teman-teman kita akan membahas reaction video nih, gitu ya. Dari rekan saya di Magister Manajemen, Ibu Rita Yustika yang membahas terkait dengan just in time dan sistem Kanban ya teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat video dari rekan saya ini. Nah, hari ini nih kesempatan saya untuk mereaction video dari materi yang beliau sampaikan, gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan lihat cuplikan videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang just in time dan sistem Kanban pada Toyota Corporation. Dengan dosen pengampu yang terhormat, Ibu Dr. Poppy Novita Pasaribu, STP MBS. Untuk pengertian dan filosofi tentang just in time adalah pendekatan berkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan penggunaan persediaan. Just in time ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973 oleh Taichi Ohno. Nah, ini betul teman-teman gitu ya. Ini informasi yang sangat luar biasa nih gitu ya terkait dengan filosofi just in time. Ya, di sini disebutkan teman-teman bahwa just in time ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973 oleh Taichi Ohno yang merupakan salah satu pendiri dari Toyota Motor Corporation. Tapi perlu saya tambahkan nih teman-teman gitu ya. Sebenarnya Toyota Motor Company gitu ya yang sebelumnya menjadi Toyota Motor Corporation ini adalah salah satu perusahaan otomotif yang belum termasuk perusahaan besar gitu teman-teman. Namun nih berdasarkan literasi pada tahun 1938 nah Toyota Motor Company ini mengubah sistem produksi mereka dengan menggunakan konsep dasar the complete elimination of all was, teman-teman. Nah, singkatnya juga Toyota ini ingin merubah cara mereka dalam membuat produk motor atau mobil agar biaya ongkos pembuatan yang dikeluarkan menjadi lebih kecil. Nah, dengan begitu mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang sehingga bisa memaksimalkan profit. Nah, teman-teman, gitu ya. Barulah dikembangkan tahun 1973 dikembangkanlah metode just in time gitu teman-teman oleh pendiri dari Toyota Motor Corporation yaitu Taichi Ohno. Ini luar biasa nih Bu Rita Yustika. Terima kasih atas informasinya. Kita lanjut nih teman-teman. Oleh karena itu, Taichi Ohno sering disebut sama yang baik antara penyalur, pemasok dan bagian produksi haruslah baik. Keterlambatan akibat salah perhitungan atau kejadian lainnya dapat menghambat proses produksi sehingga dapat sistem just in time adalah zero defect, tidak ada barang yang rusak, zero setup time, tidak ada waktu setup, zero load excesses, tidak ada kelebihan load, zero handling, tidak ada penanganan, zero queue use, tidak ada antrian, zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin, dan zero leak. Wah, ini metode ini cocok nih teman-teman gitu ya buat perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, khususnya di seluruh perusahaan manufaktur. Tidak ada jangka waktu antara pemesanan, pelanggan, dan pengiriman produk. Untuk filosofi dari just in time di dalam Toyota Corporation, di sini sistem just in time ketergantungan adalah berjalan untuk keberhasilan perusahaan Toyota dalam menghadapi persaingan di pasar otomotif tidak terlepas dari strategis yang diterapkan di dalam sistem produksinya. Perusahaan Toyota menerapkan sistem just in time atau disingkat just in time yang bertujuan untuk mengurangi biaya produktivitas total secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik kualitas maupun harga. Iya, ini terkait dengan penerapan sistem just in time ini juga ternyata teman-teman bukan hanya digunakan oleh
perusahaan Toyota saja nih teman-teman. Ternyata di negara-negara besar juga sudah mengadopsi nih teman-teman gitu ya. Mengadopsi dari sistem just in time ini teman-teman. Salah satunya adalah perusahaan besar di Amerika Serikat juga ternyata ini menggunakan sistem just in time yang dikembangkan oleh Toyota Corporation ya teman-teman. Salah satunya adalah Hewlett Packard nih teman-teman. Ada IBM dan Harley Davidson juga ternyata menggunakan sistem ini teman-teman gitu ya. Karena tadi mungkin ya keuntungannya luar biasa nih teman-teman dengan menerapkan sistem just in time ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Penerapan sistem just in time pada aktivitas produksi Toyota adalah di sini, di mana perusahaan akan berproduksi jika ada permintaan. Dalam artian, setiap operasi hanya memproduksi apa yang diperlukan untuk memenuhi permintaan selanjutnya. Sistem menghendaki bahan baku dan barang lain dan yang dibeli dikirim secara tepat pada waktu. Bentuk kegiatan produksi Toyota yang menggunakan sistem just in time di mana proses selanjutnya akan mengambil suku cadang yang diperlukan dan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan pula. Kemudian proses sebelumnya akan memproduksi kembali suku cadang yang telah diambil oleh proses selanjutnya dan begitulah seterusnya. Produk yang berkualitas. Nah, produk yang berkualitas ternyata bukan hanya perusahaan besar di Amerika saja nih yang mengadopsi sistem just in time ini teman-teman. Ternyata di Indonesia juga ada gitu ya. Ada beberapa perusahaan manufaktur gitu ya yang mengadopsi juga sistem dari Toyota Corporation ini. Salah satunya adalah PT Tridharma Wisesa. Ini adalah salah satu vendor produsen rem yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah, selain itu juga ada beberapa perusahaan selain PT Dwi Dharma Wisesa, ada juga Indofood nih teman-teman, gitu ya. Ada apa lagi perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya di Indonesia, gitu ya teman-teman. Nah mereka juga menggunakan sistem just in time. Oh ternyata banyak juga teman-teman gitu ya, bukan hanya di Amerika saja, tapi di belahan dunia juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengadopsi jadi sistem yang dikembangkan oleh Toyota Corporation ini. Yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalkan dengan mengadakan promosi tambahan. Salah satu kelemahan just in time adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, untuk kelemahan just in time adalah di sini. Di samping Oke, memang peribahasa menyatakan tidak ada yang sempurna nih teman-teman. Begitu juga dengan sistem just in time. Tapi menurut saya ini dibandingkan keuntungan dan kelemahan ini kebanyakan keuntungan nih teman-teman gitu ya. Kelemahan itu bisa dievaluasi gitu ya menjadi satu kekuatan nantinya. Tapi yang pasti adalah sistem just in time ini perlu nih diadopsi juga oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya untuk memaksimalkan tadi produksi dan memaksimalkan profit ya teman-teman gitu ya. Ini untuk konsep just in time menghasilkan benefit karena aktivitas efisiensi biaya, namun di time untuk tradisional basis data atau kartu-kartu sehingga dapat memastikan bahwa komponen-komponen atau bahan tersedia pada saat yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk efisiensi produksi dengan menekan jumlah bahan dalam proses dan jangka waktu penyelesaian proses produksi. Sistem untuk dan kolom-kolom untuk memudahkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesimpulannya ini video yang disampaikan oleh Bu Rita Yustika ini luar biasa teman-teman, saya apresiasi betul gitu ya terkait dengan isi materinya nih daging semua teman-teman gitu, informasinya akurat, tepat. Nah,
dan terupdate ya teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Rita Yustika untuk sharing ilmunya gitu ya terkait dengan just in time dan sistem Kanban. Ini recommended banget nih teman-teman gitu ya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, bisa menggunakan sistem just in time. Untuk apa teman-teman? Tadi tujuannya sudah dibahas secara jelas oleh Ibu Rita Yustika. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan reaction video yang disampaikan oleh Ibu Rita Yustika. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini teman-teman. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.